Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Kusumawardani dengan NIM D222020-03163 dan kelas D2225. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang pertama, yaitu macam-macam kelenjar endokrin dan fungsinya. Kelenjar endokrin terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis yang terletak di dasar cerebrum dan di bawah hipotalamus. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid yang terletak di bawah leher dan di dekat jakun. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid yang terletak di bawah kelenjar tiroid. Yang keempat yaitu kelenjar pankreas terletak di dekat lambung. Yang kelima yaitu kelenjar gonad. Kelenjar gonad pada pria terletak di bagian testis dan pada wanita kelenjar gonad terletak di ovarium. Yang keenam yaitu kelenjar adrenal yang terletak di dekat ginjal. Dan yang ketujuh yaitu kelenjar timus terletak di daerah dada. Fungsi dari masing-masing kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Lobus yang pertama yaitu lobus anterior, menghasilkan hormon tiroksin atau TSH yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Kedua, adenokortikrotropin, berfungsi merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga, fosil stimulating hormone, berfungsi memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Keempat, luteinizing hormone, berfungsi menstimulasi estrogen. Kelima, intestinal cell stimulating hormone, berfungsi menstimulasi testis dan dalam menghasilkan testosteron. Keenam, prolaktin, yaitu berfungsi menstimulasi sekresi air susu. Hormon lobus yang kedua yaitu lobus intermedia, menghasilkan yang pertama, somatotrof yang berfungsi merangsang tumbuhnya tulang, melanocyte stimulating hormone yang berfungsi mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Lobus yang ketiga yaitu lobus posterior, menghasilkan oksitosin yaitu yang berfungsi merangsang kontraksi otot di uterus. Antidiuretik hormon yang berfungsi mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin yang berfungsi untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Yang kedua yaitu tridotironin yang berfungsi untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang ketiga yaitu kalsitonin yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar ini menghasilkan parathyroid yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dengan cara mengatur absorpsi kalsium dari usus, ekskresi kalsium oleh ginjal, dan pelepasan kalsium dari tulang. Yang keempat, ada kelenjar timus. Kelenjar timus menghasilkan satu hormon yaitu thymosin yang berfungsi untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terbagi menjadi 2, yaitu korteks yang menghasilkan hormon. 1. Korteks mineral yang berfungsi untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Glukokortikoid yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa dan menaikkan kadar gula pada darah. Androgen untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki. Medula berfungsi menghasilkan hormon adrenalin yang berfungsi untuk
mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Yang keenam, yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini menghasilkan dua hormon, yaitu insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Karenanya kadar gula darah akan turun. Glukogen berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, karenanya kadar gula darah akan naik. Kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar gonad. Kelenjar gonad menghasilkan dua hormon, yaitu estrogen. Estrogen berfungsi untuk yang terakhir yaitu kelenjar gonad. Kelenjar gonad pada wanita terbagi menjadi dua hormon, yaitu yang pertama estrogen, berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Yang kedua yaitu progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Pada laki-laki, hormon yang dihasilkan yaitu testosteron, yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Mekanisme kerja hormon adrenal. Hormon adrenal bekerja akibat adanya suatu rangsangan, contohnya stres. Ketika seseorang mengalami stres, rangsangan tersebut akan dikirim ke kelenjar adrenal melalui dua jalan. Yang pertama yaitu jalan sinyal saraf, dan yang kedua yaitu jalan sinyal hormon. Yang pertama jalan sinyal saraf. Ketika rangsangan stres masuk, akan dikirimkan ke sistem saraf pusat, yaitu di bagian tulang belakang. Dari tulang belakang, melalui saraf otonom, sinyal tersebut akan dikirimkan ke kelenjar adrenal, tepatnya di medula, di bagian tengah. Setelah sinyal sampai di adrenal medula akan menghasilkan dua hormon, yaitu hormon epinefrin dan hormon norepinefrin. Cara kedua hormon ini bekerja yaitu dengan cara meningkatkan jumlah energi kimia yang tersedia untuk digunakan secara cepat. Cara-cara yang digunakan kedua hormon tersebut yaitu yang pertama, kedua hormon akan meningkatkan laju pemecahan glikogen di hati dan otot rangka. Yang kedua, hormon akan merangsang pelepasan asam-asam lemak dari sel-sel lemak untuk digunakan sebagai bahan metabolisme. Selain itu, hormon ini juga mempunyai dua efek besar pada sistem kardiovaskuler dan respirasi. Pada kardiovaskuler, hormon ini akan meningkatkan detak dan volume pemompaan darah ke jantung. Pada respirasi, akan menyebabkan pelebaran bronkiolus pada paru-paru sehingga meningkatkan laju pengantaran oksigen ke seluruh tubuh. Hormon ini juga akan mengubah aliran darah dan menyebabkan penyempitan beberapa pembuluh darah dan pelebaran beberapa pembuluh darah. Yang kedua yaitu jalan sinyal hormon. Ketika ada rangsangan masuk, hipotalamus akan melepaskan hormon. Dan hormon tersebut akan merangsang kelenjar pituitari bagian anterior untuk menghasilkan hormon ACTH. Setelah ACTH dihasilkan, masuk ke pembuluh darah hingga ke kelenjar adrenal di bagian korteks. Sehingga kelenjar akan menghasilkan hormon-hormon steroid dan kortikosteroid. Ada dua hormon yang dihasilkan, yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid. Glukokortikoid akan bekerja membentuk metabolisme glukosa dengan cara memperbesar pengangkutan bahan-bahan untuk membentuk glukosa, untuk membentuk glukagon. Glukagon adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Hormon glukagon ini yang akan mengubah glikogen menjadi glukosa.
Hormon ini mendorong sintesis dari sumber-sumber non-karbohidrat, contohnya protein, lemak. Jadi, akan disuplai agar bisa digunakan untuk menjadi sumber energi. Hormon ini juga memiliki efek pada sistem imunitas. Apabila kadar hormon di atas normal, hormon akan menekan beberapa komponen dalam sistem imunitas. Hormon yang kedua yaitu hormon mineralokortikoid. Hormon mineralokortikoid, contohnya hormon aldosteron, berfungsi untuk metabolisme mineral, yaitu dengan cara mempertahankan kadar air dan garam di dalam tubuh kita melalui sistem urinaria. Sekian penjelasan tentang macam-macam kelenjar endokrin dan fungsinya, serta mekanisme hormon kerja kelenjar endokrin, yaitu hormon adrenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.